sebutir batu kecil saja itu bisa membuat orang jatuh, saudara-saudara. Jadi mengandalkan Tuhan yang bekerja bersama dengan kita. Dan itu ada teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Salomo. Suatu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi. Itu yang kita dengar dalam bacaan pertama. Apa kata Tuhan? Salomo, mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan. Saudara-saudari, bayangkan kalau Tuhan mendatangi Anda dan Tuhan bilang, kau mau apa? Kau mau apa, nak? Kau minta saja, saya akan kasih kok. Itu kan luar biasa. Kira-kira apa yang kita minta? Oh, pasti mi rezeki, pasti mi kesehatan, pasti mi kalau sakit ya penyembuhan, ya, pasti mi yang lain-lain yang serba wah secara duniawi. Mumpung Tuhan suruh saya minta. Tapi tidak demikian, saudara-saudari, dengan Salomo. Apa yang Salomo minta? Dia tidak minta kesehatan, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur yang panjang, dia tidak minta supaya musuh-musuhnya itu menyerah melawan dia. Tapi yang dia minta adalah kebijaksanaan. Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku ini masih sangat muda dan belum berpengalaman. Biasa orang muda belum berpengalaman kayak dipandang sebelah mata kadang-kadang. Kini hamba-Mu ini berada di tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Apa yang dia minta ini? Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ini yang disebut discernment, kemampuan untuk melihat ikan baik dan ikan yang tidak baik, melihat gandum dan ilalang. Ini yang diminta oleh Salomo, untuk bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, maka ia berfirman, oleh karena Engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuh-Mu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu. Dia menjadi raja yang sangat bijaksana, dan sumber kebijaksanaan dia dapatkan dari Tuhan sendiri. Maka ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita semua yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka diri kita untuk kehadiran dan karya Allah. Tanda bahwa orang membuka diri bagi Allah untuk bekerja di dalam dirinya adalah bahwa orang memiliki kebijaksanaan, filosofi dalam menyikapi hidup dengan segala persoalan. Siapa di antara kita yang tidak punya soal, saudara-saudari?
yang tidak punya masalah. Tidak, saya percaya kita tidak cari masalah, tapi masalah itu merupakan warna kehidupan kita. Tapi mari kita membuka diri kita bagi Allah sendiri untuk bekerja, supaya kita mendapatkan jalan yang terbaik. Kita melihat dan mengalami sendiri di dalam hidup ini, ketika ada permasalahan, ada orang yang mudah sekali menjadi panik, atau diharapkan menjadi panik, menjadi emosian, koro-koroan kita bilang, atau baper. Ya. Sekarang ini medsos menjadi ajang baper. Ada masalah, naik medsos, lalu senang sekali ketika orang like, ya, tanpa orang mengetahui apa yang terjadi sebetulnya, saudara-saudara. Dan mencari pembelaan dan pembenaran diri sambil menyalahkan, menyudutkan orang lain. Itu sandiwara hidup, saudara-saudara. Tapi itu persis contoh di mana orang menyikapi masalah tanpa membiarkan Allah bekerja di dalam dirinya. Tapi orang yang bijaksana, ia sabar, ia tenang, berdiri di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Tidak berarti kita pasif, kita diam-diam saja, tidak. Selalu ada ruang, space untuk Tuhan ambil bagian di dalam pergumulan kita. Itulah sebabnya kita mendengar di dalam bacaan pertama tadi, sekali lagi, Salomo, ya, yang tidak minta hal-hal yang duniawi, tapi nyatanya semuanya dia punya. Tuhan beri, karena dia memberi ruang bagi Tuhan dengan kebijaksanaannya hadir dan bekerja. Semoga kita menjadi orang yang bijaksana. Kita membuka diri, ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam diri kita, dan kita pun terus berjuang mencari harta rohani, mutiara yang indah, dan dengan demikian kita menjadi ikan-ikan yang baik. Kita menjadi gandum yang dikumpulkan oleh malaikat-malaikat Tuhan, dan sampai pada apa yang menjadi cita-cita kita, tujuan akhir hidup kita, itulah surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.